5 jam setelah penghitungan di TPS, Pak Prabowo pidato. Bagaimana isi pidatonya, apa maknanya, berikut ini. Bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Kalau rakyat memilih calon nomor 1 atau nomor 3, kalau itu keputusan rakyat, saya akan hormat dan saya akan dukung. Dan saya sudah buktikan, 2 kali saya kalah, 2 kali saya hormat, 2 kali saya dukung, 2 kali saya hadir pelantikan lawan yang mengalahkan saya. Selang 5 jam setelah berakhirnya penghitungan suara di TPS, Pak Prabowo mendapatkan informasi dari lembaga hitung cepat bahwa dari 6 lembaga hitung cepat, Pak Prabowo mendapatkan angka 50+1 lebih. Artinya di situ ada kepastian kalau berdasarkan hitung cepat 50+1 dan merata di minimal 20 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Tapi bukan itunya, Pak Prabowo luar biasa menjaga emosi pendukungnya dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang lain untuk bersama-sama bagaimana ini adalah hanya sekadar kompetisi pilihan. Dari pidato Pak Prabowo itu ada beberapa kata kunci, makna inti yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah Pak Prabowo mengapresiasi kinerja lembaga survei. Jadi Pak Prabowo mengakui kinerja lembaga survei meskipun survei itu hanya perwakilan, hanya sampling, tetapi karena survei itu dilakukan dalam rangka metodologi ilmiah dengan sampel-sampel tertentu, maka Pak Prabowo mengapresiasi kinerja lembaga tersebut. Dan dari hasil 6 lembaga hitung cepat di pemilu 2024 ini, Pak Prabowo segera mengumpulkan pendukungnya untuk berpidato di sana, menyampaikan apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi, dan kita harus apa. Yang kedua, kata intinya adalah mendinginkan pemilihnya. Dari pidato Pak Jokowi, pendinginan suasana terlihat bahwa Pak Jokowi dan Pak Gibran tentunya menyatakan bahwa tidak boleh jumawa, tidak euforia yang berlebihan, dan tidak boleh sombong. Nah, ini menjaga supaya tidak terjadi di tingkat bawah perselisihan, percekcokan dengan yang kalah. Karena di tingkat bawah tidak tahu bahwa ini hanyalah sebuah kompetisi, bukan sebuah permusuhan, sehingga didinginkan supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi yang kedua adalah mendinginkan pemilihnya. Nah, yang ketiga adalah mengucapkan terima kasih. Jadi Pak Prabowo dalam waktu singkat, 5 jam setelah pilihan di TPS dinyatakan berakhir, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Luar biasa, ini memberikan pembelajaran bagi kita bahwa kita harus cepat mengucapkan terima kasih ketika gawe niat sudah dinyatakan selesai apapun hasilnya. Jadi ada inti mengucapkan terima kasih. Nah, yang keempat, kata kuncinya adalah menginformasikan langkah selanjutnya. Dari pidato itu tergambarkan bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melakukan rencana-rencana selanjutnya. Rencana selanjutnya dipaparkan di situ terkait dengan bagaimana harus merangkul dengan yang lainnya. Kemudian santai saja nunggu pengumuman secara resmi dari KPU pada tanggal 23 Maret nanti dan seterusnya. Jadi langkah selanjutnya diinformasikan di pidato kemenangan di Istora Senayan Jakarta pada 14
Februari 2024 di malam hari. Yang kelima, kata kuncinya itu adalah merangkul kompetitor. Jadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran memberi pernyataan akan merangkul semuanya. Ya, nanti akan menjadi presiden, semuanya akan dirangkul bersama-sama. Yang keenam, itu menunjukkan kerja keras tim. Jadi dari pidato kemarin Pak Prabowo menunjukkan bahwa tim 02 itu sudah bekerja keras. Dan bekerja keras itu disebutkan kemarin siapa saja, ditunjuk satu persatu dan seterusnya. Itu ada indikasi menunjukkan telah bekerja keras. Nah, yang ketujuh adalah memajukan kedekatan dengan berbagai pihak, dengan menunjukkan bahwa saya dekat dengan presiden pertama, saya waktu itu masih kecil, dan bahwa saya dulu juga sempat digendong, dibopong, diangkat ke atas, kemudian kenal dengan presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Disampaikan bahwa Pak Prabowo menunjukkan kedekatan dengan berbagai pihak. Artinya nanti presiden semua bangsa Indonesia, tidak membedakan kelompok manapun, golongan manapun, agama manapun, dan suku manapun. Yang kedelapan, Pak Prabowo akan menerima kerjasama dengan siapapun. Jadi tidak akan menutup pintu kerjasama dari lawan politik atau yang lain. Akan membuka pintu kerjasama dengan siapapun. Nah, yang kesembilan adalah mengapresiasi keberlangsungan pemilu. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mengapresiasi kerja KPU, mengapresiasi keterlaksanaan pemilihan umum pencoblosan di TPS yang berjalan dengan lancar dan sangat diapresiasi seperti itu. Nah, yang ke-10 adalah menghargai peran anak muda. Jadi Pak Prabowo sangat jelas di pidatonya menghargai generasi muda, kader penerus bangsa, peran anak muda, generasi milenial disebut di situ. Bahkan di sambutannya terakhir meminta wakilnya Mas Gibran untuk juga sambutan. Jadi menghargai peran anak muda dalam sambutan itu. Luar biasa, itulah 10 kata kunci. Dan Mas Gibran uniknya ketika ditawari oleh Pak Prabowo, silakan selanjutnya sambutan dari Pak Gibran. Pak Gibran tidak mau. Jadi tangannya ditangkupkan begitu di tengah, dia tidak mau. Lalu dibisiki. Saya tidak tahu apa yang harus dibisiki, tapi mungkin sudahlah, nggak apa-apa untuk teman-teman anak muda semua begitu ya. Akhirnya sambutan Pak Gibran, Mas Gibran, dan sangat riuh di sambutan itu, sangat bagus. Sambutannya semua menunggu sambutan Mas Gibran ini. Dan generasi muda mendapatkan peran di situ. Nah, itulah kata kunci dari pidato kemarin, ya. Luar biasa, tidak jumawa, dan betul-betul punya tingkat kecepatan tinggi menjaga semua pemilihnya, menjaga semua masyarakat untuk tetap kondusif. Luar biasa, padahal pengumuman nanti di Maret, dan Pak Prabowo juga mengakui dan nanti tunggu pada tanggal 23 Maret pengumuman yang formal, resmi dari KPU. Demikian ya.